Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan eh, grafika komputer. Ini adalah pertemuan keempat dengan materi atribut output primitif. Baiklah, di pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang atribut output primitif. Tapi sebelumnya, sekedar catatan bahwa di perkuliahan ini kita tidak membahas dalam tentang teknis-teknis bagaimana algoritma membentuk garis, membentuk gambar, atau membentuk objek-objek lain ya. Karena waktunya sangat terbatas, apalagi perkuliahan kita online akan sangat membosankan kalau materi terlalu kompleks ya. Kita lebih membahas secara garis besar bagaimana sebuah objek itu terbentuk. Seperti itu. Secara garis besar, atribut output primitif adalah sebuah parameter yang akan menciptakan pengaruh. Parameter menciptakan pengaruh. Dari pengaruh itu berdampak kepada perubahan dari objek. Misalnya, munculnya garis pada sebuah frame, sehingga kita bisa atur ketebalan. Kita juga bisa rubah jenis garisnya, kita juga bisa ubah warnanya. Contoh sederhana seperti ini. Saya membuat sebuah objek lingkaran. Lalu di sini ada parameter warna. Ketika saya pilih, maka objek kita akan berubah sesuai dengan parameter yang saya inputkan. Saya akan menginputkan sebuah parameter pada garis ini. Di sini kita bisa atur nilai parameternya menjadi 4, maka objeknya akan terlihat lebih tebal dengan garis hitam. Nah, pengaruh-pengaruh ini disebut dengan atribut ya. Atribut sebuah objek. Karena base-nya kita melihat gambar dari dasar, maka dikatakan primitif. Karena objek dasarnya adalah sebuah lingkaran yang pada dasarnya adalah sebuah bentuk-bentuk dasar atau primitif, seperti itu ya. Garis, nah di sini dibahas lagi tentang tipe garis. Jadi ada garis solid, ada garis putus-putus dan garis titik. Ya kalian tahu ya. Ya solid berarti seperti ini solid. Lalu ada putus-putus. Misalnya saya rubah ini menjadi putus-putus. Ini karena terlalu tebal. Sebenarnya putus-putus di sini. Sorry. Misalnya ini saya rubah ini menjadi garis putus-putus begini ya. Solid, ini putus-putus. Lalu di sini juga ada garis titik-titik. Oke. Berarti ini titik-titik maksudnya. Kalau putus-putus itu maksudnya begini. Seperti jalan. Nah, putus-putus ini titik-titik. Oke, seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah tentang ketebalan garis. Ketebalan garis secara proses dibagi menjadi teknis monitor dan teknis raster. Kalau kita lihat dari monitor, maka jenis ketebalan garis yang dikerjakan dengan monitor adalah berupa kumpulan garis yang disejajarkan. Maksudnya begini. Ketika kita punya garis lalu kita membuat objek yang lebih tebal, yang dilakukan monitor sebenarnya adalah dia membuat garis di sampingnya, sehingga seolah-olah garis ini menjadi lebih tebal. Padahal sebenarnya ini adalah beberapa garis yang disusun ya. Disusun agar terlihat lebih tebal. Seperti itu. Tapi kalau misalnya teknis raster, caranya adalah dengan menambahkan pixel dari objek utama. Biasanya terjadi pada kasus-kasus gambar bitmap. Nah,
Misalnya di sini ada sebuah frame. Ketika saya buat sebuah garis, misalnya di sini garis ya, saya buat garis. Saya buat dari kotak begini. Nah, sudah ada garisnya. Ada garis biru yang dilakukan oleh Photoshop untuk menciptakan garis ini. Sebenarnya dia menambahkan titik-titik di sekeliling objek utama ya, nih titiknya. Atau kalau lebih terlihat, kita gunakan brush sehingga ketika saya tambah di sini, maka titiknya akan membentuk sebuah objek secara menyebar. Kalau kita zoom, ini adalah kumpulan titik-titik yang disusun untuk membuat objek yang lebih solid. Ya, jadi menambahkan titik-titik dari objek yang sudah ada. Tapi kalau misalnya jenis monitor, dia membuat garis-garis sejajar. Selanjutnya adalah tentang fill area atau isi ya, mengisi sebuah gambar. Pada output primitif didominasi dengan warna solid. Pendekatannya ada dua, lintas area dan batas poligon. Kalau lintas area, maksudnya seperti ini. Misal saya punya sebuah objek kotak. Ketika saya berikan warna merah atau warna yang berbeda, yang dilakukan si program adalah dia menentukan batas wilayah yang mau diberikan warna. Di sini ada garis hitam. Dia menentukan batas wilayah. Ketika saya klik, boom, maka batas wilayah ini akan langsung diisi secara merata ya. Tapi kalau misalnya teknis yang penyebaran, dia akan mengisi dari objek tengah lalu menyebar sampai batas wilayah dari objeknya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada sebuah gambar. Saya berikan mau warna merah gini ya. Ketika saya berikan warna merah di sini, maka dia bekerja dengan cara mengisi dari tengah. Dia terus menyebar sampai objek ini terisi penuh seperti ini. Sampai dia penuh merah. Jadi dari tengah sampai dia ke batas wilayah gitu. Oke, selanjutnya adalah anti-aliasing ya. Anti-aliasing adalah sebuah teknik untuk memperhalus pixel dalam subpixel. Mungkin kalian sudah tahu bahwa ketika kalian main game, ketika anti-aliasing kalian digunakan, maka akan berat ya. Ya, betul sekali. Itu terjadi karena VGA bergerak lebih banyak ya, agar gambar terlihat lebih tajam. Jadi yang dilakukan ketika kalian mengaktifkan anti-aliasing, kan pixel itu titik-titik ya, ini titik-titik gitu. Ketika ada bagian objek melewati titik yang lain, dia tuh hanya ada true dan false, hitam atau putih. Nah, kadang-kadang ada sebuah pixel yang itu di tengah-tengah ya, terlewati gitu loh. Ini ya, contohnya ini. Objek yang abu-abu ini adalah bagian yang dilewati garis ini. Kalau tanpa adanya anti-aliasing, maka yang akan warna hitam adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini aja. Tapi ketika anti-aliasing digunakan, maka area yang dilewati garis akan diperhitungkan untuk memiliki warna.
di mana rasio subpikselnya dengan 10 tingkatan. Dari 10%, 20%, 30% sampai 100%. Tergantung seberapa besar dilewati garis. Contoh, garis warna ini lebih gelap karena jumlah bagian yang dilewati garis lebih banyak ya. Ketika ini lebih mudah karena bagian yang dilewati garis lebih sedikit. Ini lebih gelap karena bagian yang digunakan yang dilewati garis lebih banyak kepada ini. Nah, sehingga seolah-olah gambar itu terlihat lebih tajam. Padahal itu manipulasi monitor untuk mengelabui mata kita agar seolah-olah HD gitulah, terlihat lebih tajam. Baiklah, demikianlah pemaparan singkat tentang atribut output primitif. Sebenarnya dalam atribut output primitif ada algoritma yang mendukung dari setiap bagian. Misalnya algoritma untuk memunculkan sebuah garis itu ada sendiri, seperti yang tempo hari kita buat ya, DDA. Algoritma untuk mengatur ketebalan garis itu juga ada. Algoritma untuk mengatur penyebaran itu juga sudah ada. Tetapi kita nggak akan bahas sejauh itu. Kita hanya bahas secara global. Karena kalian di zaman kita sekarang, kita sudah ada alat-alat praktis untuk menggunakan semua teknik-teknik dalam ilmu grafika komputer. Contohnya di Corel, di Photoshop, kita nggak perlu lagi tahu bagaimana garis itu diciptakan, kita tinggal menggunakan saja. Tapi kita perlu bagaimana garis itu dibuat sebenarnya pada dasarnya. Selanjutnya kita tinggal bagaimana menggunakan fasilitas yang sudah ada. Semoga membantu. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.